Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwat Islam azakumullah, setelah kita menyebutkan tadi tentang penyakit-penyakit hati yang diakibatkan dari mencintai dunia secara berlebihan, sekarang kita akan membahas tentang tuntunan Islam dalam menghadapi kepada kehidupan dunia. Bagaimana sih kita sebagai seorang muslim dan bagaimana kita sebagai seorang manusia yang kita tinggal di dunia ini dan di bumi ini. Karena semua kita tinggalnya di mana? Ya di bumi ini, di dunia ini. Berarti kita harus tahu apa sih tuntunan yang terbaik dan bimbingan yang terbaik ketika kita hidup di dunia ini. Yang pertama, kita harus sadar sepenuh-penuhnya bahwa dunia, kita hidup di dunia ini sementara, nggak lama. Siapa di antara bapak-bapak yang berani mengatakan saya akan hidup 1000 tahun? Nggak mungkin, Pak. Ya. Maka dari itulah bapak sekalian, ketika kita yakin bahwa kita akan meninggal dunia, kita akan wafat, maka yang kita pikirkan selanjutnya adalah bagaimana persiapan kita menuju ke kehidupan akhirat itu. Yeah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk memperbanyak kematian, tidak? Yeah. Nabi mengatakan akhiru dzikra hazimil ladzat. Perbanyaklah ingat penghancur kelezatan. Al-maut itu kematian. Coba selalu ingat, Pak, kematian. Karena kematian itu datangnya tiba-tiba, Pak. Iya. Masalahnya malaikat maut tuh nggak pernah ngomong tuh ke kita, nanti bakalan mati besok. Enggak. Malaikat maut datangnya tiba-tiba. Entah itu kita sedang apapun juga, kalau sudah Allah takdirkan meninggal, tidak akan diundur, ya sedikit pun juga. Makanya yang kita pikirkan adalah di atas apa saya mati ya gitu. Coba deh kalau kita pikirkan ketika kita hendak berbuat maksiat, lalu kita berpikir begini, gimana ya pas saya berbuat maksiat tiba-tiba saya meninggal dunia. Tuh ngeri banget ya, jangan sampai kita meninggal dalam keadaan kita berbuat maksiat gitu kan, Pak. Oleh karena itulah inilah ya, makanya ingat kematian itu bagaikan cambuk untuk kehidupan kita, supaya kita itu terus ya di atas istiqomah dengan banyaknya ingat kematian. Coba deh, Pak, sering kita ziarah kubur. Ya laki-laki ya, kalau perempuan Nabi melaknat wanita yang sering berziarah kubur. Kalau laki-laki dianjurin, Nabi mengatakan zurul kubur fa inna tudzakirukumul akhirah. Ziarah kuburlah, kata Rasulullah. Karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada kehidupan akhirat. Iya. Coba kita bayangkan gimana ya kalau saya meninggal dunia di alam kubur, masya Allah. Didatangi malaikat mungkar dan nakir, ditanya siapa rohmu, apa agamamu. Makanya akhi azakumullah, ini yang pertama yang harus kita lakukan. Banyak-banyak ingat mati, banyak-banyak ingat ya kuburan, bahwa kita akan meninggal. Yang kedua, harus kita sadari bahwa dunia itu senikmat apapun hina di mata Allah. Ada enggak, Pak, ayat yang memuji dunia? Ada? Ada tidak hadis yang memuji dunia? Enggak ada.
Ayat-ayat Al-Quran selalu mewanti-wanti kita jangan sampai tertipu dengan apa? Dunia. Allah mengatakan misalnya dalam surat Al-Hadid ya, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaythin a'jabal kuffar nabatu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati adabun syadidu wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Ketahuilah, kata Allah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah laib, permainan, lahun, senda gurau, wazinah, perhiasan, watafakhur, saling berbangga-bangga, watakathurun, saling berbanyak-banyak dalam harta dan anak-anak. Perumpamaan dunia, kata Allah, seperti sebuah pohon yang ia tumbuh dengan bagusnya membuat petani kagum. Kemudian setelah itu pohon itu menjadi menguning, lalu kemudian pohon itu hancur. Itu perumpamaan apa? Dunia. Iya. Sementara dalam kehidupan akhirat, kata Allah, di sana ada adab yang pedih dan ampunan dari Allah. Lalu Allah menutup ayat itu apa? Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Bapak sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperumpamakan dunia itu bagaikan apa coba? Yang pertama bagaikan bangkai kambing. Bukan dalam riwayat Imam Ahmad, ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan beberapa sahabatnya sedang berjalan lalu melewati bangkai anak kambing yang telinganya khusus. Kemudian Rasulullah mengambilnya dan berkata, "Siapa yang mau membeli bangkai ini?" Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, siapa yang mau membelinya? Kalaupun itu masih hidup, kami tidak mau beli, ya Rasulullah, cacat. Ini sudah bangkai, saya mau beli." Kata Rasulullah, "Dunia ahwan indallahi min hadza indakum." Dunia itu lebih hina di mata Allah daripada bangkai ini di sisi kalian. Yang kedua, Nabi mengumpamakan dunia seperti apa? Seperti sayap nyamuk, bisa. Dalam hadis, ya lad dunya lau kanatid dunya tazilu indallahi janaha ba'udah. Kalaulah dunia itu seharga atau seberat sayap nyamuk, masaqallahu al-kafiru ka'san, maka Allah tidak akan pernah memberikan orang kafir air segelas pun juga. Ternyata dunia itu, kata Rasulullah, lebih hina daripada sayap nyamuk. Seperti apa lagi Rasulullah itu umpama? Seperti kotoran yang keluar dari pantat kita. Sebutkan dalam hadis yang disahihkan Syekh Al-Albani, Rasulullah melihat Abu Dzar sedang makan. Kata Rasulullah, "Akalta ya Abu Dzar, kamu sudah makan?" "Sudah ya Rasulullah." "Ilama yasir, terus makanan yang kamu sudah makan itu jadi apa?" Kata Abu Dzar, "Ilama qad alimta ya Rasulullah." Yang kepada ya jadinya ya seperti engkau tahu ya Rasulullah. Iya. Ya kayak gitu maksudnya. Kata Rasulullah, ya, sesungguhnya yang innama kharaja, yang keluar dari perut seseorang itu, qad mathalid dunya, telah memberikan perumpamaan tentang dunia. Fa inna rajul, ya, ketika seseorang malahahu, memberikan garam, memberikan bumbu yang enak, makanannya Masya Allah itu makanan enak banget, keluarnya kuning bau, ya kan? Iya. Kata Rasulullah, itulah perumpamaan dunia. Coba Pak, perumpamaan dunia itu hina banget ya. Pertama seperti apa? Bangkai. Yang kedua sayap nyamuk. Yang ketiga apa? Kotoran manusia. Bayangkan betapa Rasulullah
menggambarkan kepada kita dunia itu hina banget. Makanya akhi azakumullah ya, kalau kita sudah menyadari bahwa dunia itu hina, berarti konsekuensinya kita berusaha untuk jangan tertipu dengan dunia. Perumpamaan yang bagus terhadap dunia itu begini, Pak. Bagaikan ludah. Bapak butuh ludah tidak? Butuh ludah? Butuh ludah. Kalau kita ngeludah, ingat terus nggak ludah tinggalan di mana? Enggak. Kita juga nggak merasa cinta kepada lidah kita. Tapi kita butuh. Kita butuh dunia tidak? Butuh. Tapi usahakan dunia jangan disimpan di hati. Dunia itu simpan di tangan kita. Sebab kalau dunia disimpan di hati, wah, mau infak berat, jadi koret, kikir, bakhil. Tapi kalau dunia itu disimpan di tangan, luar biasa. Makanya harta itu majikan yang paling kejam dan budak yang paling baik. Sebab kalau kita menjadikan harta sebagai majikan kita, waduh berat. Tapi kalau harta kita jadikan budak kita, Masya Allah, berapa banyak pahala yang bisa kita dapatkan dari uang harta kita. Makanya Islam melarang jadi orang kaya nggak? Hah? Apakah Islam menyuruh kita jadi orang miskin? Enggak juga. Banyak sahabat yang kaya raya. Siapa saja sahabat yang kaya raya itu? Abu Bakar, terus Utsman, terus Abdurrahman bin Auf, itu konglomerat gitu, Pak. Iya. Maka lihat, mereka orang-orang kaya, tapi mereka tidak tertipu dengan dunia. Mereka infakkan harta, sampai Abu Bakar, Pak, menginfakkan seluruh hartanya, Masya Allah, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ya akhi azakallahu iyakum, ya, ini sikap kita terhadap dunia. Jadikan dunia itu bagaikan ludah. Kita butuh kepada ludah, tapi kita pun tidak merasa cinta kepada ludah. Kita pun tidak merasa sayang untuk mengeluarkan ludah. Ya. Nah itu dunia ya, Islam azakumullah ya. Terkadang Pak, ada orang menganggap seakan-akan dunia itu segala-galanya, Pak. Ya. Sehingga dia ukur segala sesuatu dengan apa? Dunia. Yang dia hormatin yang punya dunia. Yang gak punya dunia, dia remehkan. Dia hanya berteman dengan yang punya dunia. Yang gak punya dunia gak mau jadi teman. Benar. Ukuran kita itu jangan dunianya, tapi yang kita ukur itu din, agama dia. Ketika dia Masya Allah, agamanya Masya Allah, kita cinta dia. Ya. Tapi kalau dia ternyata jauh dari din, dari agama, demikian pula berkurang cinta kita kepada dia. Makanya yang akan Islam azakumullah banyakum ya, orang yang dunia itu menjadi harapan terbesarnya, wah ngeri Pak. Makanya diantara doa Nabi apa? Doa Nabi begini Pak, wala taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan Engkau jadikan dunia sebagai keinginan kami yang terbesar. Wala mablagha ilmina, jangan Engkau jadikan dunia sebagai puncak ilmu kami. Ini doa Nabi Pak. Dan Rasul berdoa ini setiap kali menutup majelis taklim. Lengkapnya doa itu begini, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina maksiatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqin ma tuhawwilu bihi alaina masa'ibad dunya,
wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Ini doa yang Rasulullah selalu baca di akhir majelis taklim. Ya Allah, bagilah rasa takut kepadaku, dengan rasa takut itu mencegahku untuk berbuat maksiat kepadamu. Berikan aku kekuatan untuk menaatimu, dengan ketaatan itu aku bisa sampai kepada surgamu. Berikan aku keyakinan ya Allah, dengan keyakinan itu terasa ringan musibah dunia bagiku. Berikan aku nikmat dengan penglihatan, pendengaran, demikian pula apa? Kekuatan badan ini. Dan jadikan itu sebagai warisan aku ya Allah. Dan jadikan dendamku kepada orang-orang yang menzalimiku dengan kebaikan. Dan jangan kau jadikan ya Allah musibah itu menimpa agama kami. Dan jangan kau jadikan ya Allah dunia itu sebagai keinginan kami yang terbesar. Jangan pula kau jadikan ilmu kami yang paling tinggi tentang dunia. Dan jangan kau kuasakan kepada kami orang yang tidak sayang kepada kami. Ini doa bagus banget Pak. Nabi selalu berdoa itu setiap menutup majelis. Nabi mengatakan, ya Allah, jangan kau jadikan dunia sebagai keinginan kami yang terbesar. Sebab kalau kita jadikan dunia sebagai terbesar keinginan, bahaya Pak. Sudah saya sebutkan tadi, mau ibadah semangat kalau ada iming-iming dunia. Infak mau asal Allah ganti di dunia. Ya. Puasa mau kalau ada iming-iming dunia. Nah, ini bahaya ya Pak Islam. Jadi akhirnya keinginan kita yang terbesar seakan-akan dunia saja, bukan akhirat. Sementara kita pengennya Pak, keinginan terbesar kita apa? Akhirat. Sehingga pada waktu ketika keinginan kita akhirat, harta kita jadi manfaat, kedudukan kita jadi manfaat, semua yang kita miliki dalam kehidupan dunia jadi manfaat. Makanya Nabi mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, demikian pula Ibnu Abdul Bar dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli. Nabi SAW bersabda, "Man kanat hammuhud dunya," siapa yang keinginannya hanya dunia saja, farraqallahu alaihi syamlahu, Allah akan cerai-beraikan urusannya. Ya. Kata Rasulullah, siapa yang keinginannya hanya dunia, Allah akan cerai-beraikan apa? Urusannya. Wa ja'alal faqra baina ainai, Allah akan jadikan kefakiran di pelupuk matanya. Walam ta'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan dunia tidak akan mendatangi kecuali sesuai yang dituliskan saja untuknya. Dah. Wa man kana tamul akhirah, sebaliknya kata Rasulullah, siapa yang niat terbesar dia akhirat, sabbatallahu alaihi amrah, Allah akan kokohkan urusan dia. Wa ja'alal ghina fi qalbi, Allah akan jadikan kekayaan di hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, bahkan dunia akan mendatanginya dalam keadaan dunia hina di matanya. Masya Allah. Nah ini Pak ya. Sehingga pada waktu itu kita jangan jadikan dunia sebagai keinginan kita yang terbesar. Jangan, minta kepada Allah, ya Allah, jangan kau jadikan dunia ini sebagai keinginanku yang terbesar ya Allah. Jangan kau jadikan dunia ini sebagai puncak ilmuku ya Allah. Karena kan Pak, kalau ada orang, kalau ditanya tentang akhirat nggak tahu, tapi kalau ditanya tentang dunia, masya Allah hebat. Itu tandanya orang ini masih dalam lingkup orang yang masih dibenci oleh Allah.
Ibnu Hibban meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah. Ibnu Hibban meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah bersabda begini, Innallaha yubghidu kulla ja'dharin jawwab sakhabin bil aswaq jifatin bil lail himarin bin nahar alimin bi amri dunya jahilin bi amri akhir. Allah itu benci kepada siapa? Orang yang sombong, kasar, suka berteriak, ya. Dia di waktu malam bagaikan bangkai, di waktu siang bagaikan keledai. Berilmu tentang dunia, tapi bodoh tentang akhirat tuh. Ya. Kalau ditanya dunia, wah tahu. Ya, pemain sepak bola apa tuh ya, penyerangnya, backnya, ininya, apa detail banget tuh. Ya. Pas ditanya rukun sholat apa? Gelap. Ya. Rukun jual beli apa? Tanya aja Ustaz. Jangan akhirnya kita lebih tahu tentang dunia daripada apa? Akhirat. Dan lucunya lagi Pak, para pecinta dunia itu sering beralasan begini, ya kita kan dunia akhirat harus 50-50. Ya, jangan terlalu berat sebelah. Kita harus seimbang lah dunia akhirat itu. Kita jadi bingung mikir, emang kamu udah seimbang? Kamu cari dunia berapa jam? Kamu kerja berapa jam? Kerja 8 jam, cari duit kan? Kalau seimbang 8 jam cari dunia, 8 jam cari akhirat. Gitu enggak kamu? Enggak. Ya ngomong seimbang, katanya seimbang, disuruh seimbang nggak bisa. Nggak bakalan bisa. Kamu kita juga susah Pak kalau gitu enggak. Jadikan Pak akhirat itu segala-galanya, tanpa meninggalkan dunia, dengan cara niat. Antum makan niatnya supaya kuat ibadah, jadi ibadah. Antum pergi kerja niatnya cari nafkah, jadi ibadah. Antum bercanda niatnya untuk menghilangkan kesenjangan, tapi tidak berlebihan, tidak ada dusta, jadi ibadah. Maka masalah yang dunia itu jadi ibadah di saat ada niat, ada niat. Kalau orang barat kan ya Pak ya, motonya apa? The time is money. Apa waktunya itu? Waktu adalah uang. Kalau kita orang beriman, motonya apa? Waktu pahala. Waktu itu pahala. Saya ingin setiap aktivitas saya bernilai pahala. Olahraga jadi pahala, gimana ya caranya? Tidur saya jadi pahala, gimana ya caranya? Makan saya dan minum saya jadi pahala, Masya Allah, gimana caranya? Tuh ini yang kita inginkan gitu. Ya. Nabi mengatakan, man arada an yanam, ya, wa nawa, siapa yang ingin tidur, man ittaja'a ala saririhi ala firashi, siapa yang berbaring di atas tempat tidurnya, wa nawa an yaquma bil lail, dan dia berniat untuk sholat malam, fa ghalabathu aina, ternyata kalah oleh matanya tuh. Ya. Niatnya sudah begas, nanti malam saya tahajud kalah sama matanya, bangunnya pas subuh. Apa kata Nabi? Ya. Kata Allahu lahu ma nawa, Allah tetap tuliskan niatnya itu. Wa kana naumu lahu shadaqah, dan tidurnya menjadi sedekah buat dia. Masya Allah. Rupanya gara-gara niat tahajud, tidurnya jadi bernilai apa? Sedekah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Makanya orang beriman tuh dia jadikan semuanya akhirat. Cari duit untuk akhirat. Dia niatkan, saya berbisnis, kalau saya dapat duit banyak, saya ingin berinfak, bangun masjid, membantu fakir miskin dan yang lainnya. Itu niatnya aja luar biasa Pak. Walaupun bapak miskin gak punya duit, yang penting niatnya
Ya walaupun bapak misalnya nggak punya duit, yang penting niatnya dulu. Dengerin, Nabi mengatakan bersabda begini, "Uhadditsukum haditsan fahfadhu." Saya akan sampaikan sebuah hadis, hafalkan ini. Yang nyuruh ngapalin Nabi loh. Ya. Innamad dunya li arba'ati nafar. Dunia itu untuk 4 orang. Dunia buat siapa? Buat siapa? 4 orang. Yang pertama, rajulun ruziqa malan wa ilman. Yang pertama, seorang laki-laki atau seseorang yang diberikan oleh Allah 2, diberi ilmu, diberi harta. Ilmu yang dimaksud di sini ilmu akhirat ya. Diberi ilmu, diberi harta. Fa huwa yattaqi bihi wa ya rabbahu, maka dengan ilmunya ia bertakwa kepada Allah. Wa yasil bi rahimahu, dia sambung silaturahimnya. Wa ya'rif limali haqqah, dan dia tahu hak hartanya, dia sedekahkan. Kata Rasulullah, fa huwa bi afdhalil manazil, maka ini orang yang paling tinggi derajatnya. Masya Allah. Siapa itu? Orang yang dikasih harta, dikasih ilmu. Alhamdulillah. Yang kedua, warajulun ruziqa ma ilman walam yurzaq malan. Orang yang diberikan atau diberikan harta berupa apa? Orang yang diberikan ilmu tapi tidak diberikan harta. Ilmunya banyak tapi duitnya kere, miskin. Wa wasadiqun niyah, tapi dengan ilmunya niatnya benar. Dia berkata, kalau aku punya harta seperti dia, saya akan berinfak seperti dia. Kata Rasulullah, fahuma fil ajri sawa, maka keduanya dalam pahala sama. Tuh dia. Walaupun kita kere nggak punya duit, niat yang penting, Pak. Ya, makanya Syekh Albani berkata begini, andai saya jadi triliuner, saya mau bangun masjid, mahat, nggak apa-apa, perandaiannya begitu bagus. Ya, andai. Yang ketiga, kata Rasulullah, rajulun ruziqa malan walam yurzaq ilman, wa huwa yatakhabbatu bimalihi wa la yattaqi bihi rabbah wa la yasil bihi rahimah. Orang yang diberikan oleh Allah harta tapi tidak diberikan oleh Allah ilmu akhirat. Akhirnya apa? Dia menggunakan harta itu di jalan setan. Dia tidak bertakwa kepada Allah, dia malah putuskan silaturahimnya, dia pun kikir tidak mau sedekah. Apa kata Rasulullah, fahuwa bi akhbathil manazil, maka ini orang yang paling buruk tempatnya. Yang paling buruk yang kayak gini nih Pak, punya duit tapi tidak punya iman. Akhirnya duitnya buat apa? Buat dangdutan, buat main perempuan, buat minum arak. Ya. Yang keempat kata Rasulullah, rajulun lam yurzaq ilman wala yurzaq malan. Orang yang tidak diberikan ilmu juga harta. Udah miskin gak sholat, aduh ngeri deh. Kere, miskin, gak punya iman lagi. Khosirot dunya wal akhirah nih orangnya. Ya. Merugi dunia dan akhirat, ya. Wa huwa khabithun niyah, ternyata niatnya juga buruk, kata Rasulullah. Dia berkata, kalau aku punya harta, saya ingin berbuat maksiat kayak dia. Tapi tetap yang Rasulullah sebutkan yang paling buruk yang mana? Yang ketiga. Kalau cuma miskin, niat doang, nggak bisa ngapa-ngapain, Pak. Ini udah kaya raya, punya duit, niatnya buruk, nggak punya ilmu, akhirnya duitnya buat ngebantu apa? Kebatilan, buat ngebantu jalan syaitan. Makanya yang akan Islam, azakumullah wa iyyakum. Ini ya akhi, azakumullah wa iyyakum. Jadi ya, kita dalam kehidupan dunia ini harus kita imbangi dengan ilmu, Pak. Imbangi dengan apa? Ilmu. Makanya kan dalam Al-Quran dan hadis banyak banget ya perintah buat untuk ilmu tuh ya. Ya.
Ada yang hafal nggak ayat yang menyuruh menuntut ilmu? Nah, ayo. Katanya lebih tahu doa akhirat daripada dunia. Siapa yang tahu? Hah? Ayat bukan hadis. Ayat Al-Quran. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakan, ya Rabb, tambahkan aku ilmu. Kata Ibnu Hajar, Allah tidak menyuruh Nabi Muhammad untuk minta tambahan harta. Tapi Allah menyuruh Nabi Muhammad supaya minta tambahan ilmu. Itu menunjukkan ilmu lebih baik daripada harta. Karena dengan ilmu itu Pak, ya, seseorang bisa menggunakan harta dengan baik. Dengan ilmu itu dia tahu tentang hakikat harta. Ini harta nih gimana? Kalau memang ilmunya bermanfaat. Ya. Nah ini Pak, makanya seimbangkan dunia kita dengan ilmu. Hadir di majelis taklim penting. Dengarkan kajian karena itu untuk kebutuhan kita Pak. Ilmu itu makanan hati. Kalau ilmu tidak, hati kita nggak dikasih makan, kurus, kering, bahkan bisa mati. Demikian pula ilmu. Maka dari hati kita ini harus dikasih makanan ilmu Pak. Ngaji, duduk di majelis taklim, dengerin nasihat Al-Quran, hadis, nasihat ulama, salafus saleh, sehingga hati kita menjadi apa? Subur. Ya. Sebab kalau orang sudah berhenti dari majelis taklim, biasanya sih lama-lama akan bergaul dengan orang yang bergaul dengan siapa? Yang nggak ngaji jaga lagi. Kalau sudah bergaulnya dengan orang yang nggak ngaji, jauh deh dari ilmu. Kalau sudah jauh dari ilmu, musibah. Maka dari itulah Bapak sekalian, menuntut ilmu itu bukan untuk siapa-siapa Pak, untuk kebutuhan kita sendiri, untuk kebaikan iman kita sendiri. Allah. Coba nuntut ilmu terus. Insya Allah kalau kita nuntut ilmu, ya, Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan hati dan dunia. Insya Allah. Makanya ya, orang yang menuntut ilmu agama itu selalu mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan orang kalau sudah mulia di mata Allah, Allah jadikan dia mulia di mata manusia juga. Naam ya akhal Islam, azakumullah. Kemudian ya, yang selanjutnya, jadi yang ketiga, kita harus iringi dunia dengan ilmu. Ya. Yang keempat ya akhal Islam, azakumullah wa yakum. Kita harus iringi dunia dengan amal. Beramal soleh itu penting Bapak. Beramal soleh penting dan sangat penting. Karena kata Ibnu Qayyim, amal soleh itu bagaikan nutrisi untuk hati kita. Iya. Kalau badan kita lemah, misalnya Bapak terlalu capek diporsir gitu Pak ya, akhirnya staminanya menurun. Biasanya cepat sakit tuh Pak. Cepat sakit biasanya. Demikian pula kalau kita kurang beramal, stamina hati kita lemah, penyakit hati mudah masuk. Makanya penting beramal. Makanya kan Allah menyuruh kita banyak beramal. Orang yang beramal soleh berupa infak, sedekah, puasa, demikian pula sholat sunnah dan yang lainnya, insya Allah tuh Pak, cahayanya iman tuh masih terjaga terus di hati. Ditambah lagi banyak zikir, banyak baca Quran, ya, jangan tinggalin tuh. Zikir-zikir pagi petangnya dijaga, wirid dan baca Qurannya dijaga. Kata Nabi SAW, siapa yang satu malam membaca 10 ayat saja, dia tidak akan ditulis oleh Allah sebagai orang yang lalai. Dan siapa yang berhasil membaca 50 ayat dalam satu malam, Allah tuliskan ia sebagai orang yang tunduk. Dan siapa yang membaca dalam satu malam 200 ayat,
Allah berikan pahala yang melimpah ruah. Tuh lihat, Nabi menganjurkan kita setiap malam jangan lupa baca Quran. Hari-hari kita itu hiasi tuh dengan Al-Quran, Pak, supaya hati kita bercahaya terus. Cahaya iman tuh nggak padam di hati ini. Ya. Kemudian jangan lupa, Pak, cari teman yang soleh. Teman yang soleh itu penting banget, Pak, sangat penting, Pak. Karena penduduk api neraka itu kan menyesal gara-gara teman yang buruk loh, Pak. Kan Allah mengatakan dalam surat Al-Furqan, kata Allah, Pak, ketika menghikayatkan perkataan orang penduduk api neraka, qala ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani ya anid dzikri ba'da idja'ani. Berkata penduduk api neraka itu, aduh andaikan aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekat saya. Sungguh ia telah menyesatkan saya dari peringatan ketika peringatan itu telah datang kepada saya. Bukan gara-gara teman masuk neraka. Makanya kita itu jangan takut disebut kuper. Ya, daripada bergaul dengan orang yang enggak kan gitu kan. Tapi Pak, bergaul itu ada dua macam. Yang pertama, orang yang kita jadikan sebagai teman dekat kita yang kita curhat kepadanya dan yang lainnya. Maka hendaklah ini betul-betul orang soleh. Ya. Sebab Rasulullah mengatakan apa? Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu di atas agama khalil. Khalil itu bukan hanya sebatas teman, tapi derajat pertemanannya itu sudah sangat dekat sekali, akrab gitu. Seseorang itu di atas agama temannya. Falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Hendaklah dilihat seseorang itu dengan siapa dia berteman. Yang kedua, pertemanan biasa aja. Maka ini silakan kita berteman dengan setiap orang, ya, yang kira-kira kita bisa mempengaruhi dia dan mengajak dia kepada kebaikan. Tapi kalau teman ini malah menyeret kita kepada keburukan, pada waktu itu kita apa? Jaga jarak, nggak masalah. Ya. Jadi kita harus pintar, Pak. Kaidah yang mengatakan berteman dengan siapa saja itu bukan kaidah Islam, Pak. Yang diperintahkan oleh Rasul itu adalah berteman harus dipilah. Siapa yang akan menjadi teman akrab kita, teman dekat kita? Harus orang soleh yang bisa mengingatkan kita ketika lalai, memberikan kita semangat di saat kita futur, ya. Iya, ya akal Islam, azakumullah. Coba kalau antum bergaulnya dengan para pecinta dunia lagi, pasti antum bakalan jadi pecinta dunia juga, kan? Ya. Kita ingin setidaknya bergaulah dengan orang soleh. Kalaupun kita nanti masuk neraka, setidaknya teman kita nanti bantuin. Sebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ya, bahwa Rasulullah bersabda, ketika kaum mukminin telah melewati jembatan Sirat yang terbentang dalam api neraka itu, Pak, maka kata Rasulullah, kaum mukminin kemudian kembali kepada Allah dan berkata, ya Rabb, ya Allah, ikhwanuna alladzina kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana, ya Rabb, teman-teman kami yang dahulu mereka sholat bersama kami, mereka berpuasa bersama kami, kenapa engkau masukkan mereka ke neraka, ya Allah? Terus mereka minta kepada Allah supaya teman-temannya itu apa? Dikeluarkan dari neraka. Sampai akhirnya Allah berfirman, idhabu ilan nar, pergilah kalian ke neraka. Selamatkan orang yang kalian kenal, yang mengucapkan la ilaha illallah. Keluarkan mereka dari neraka. Maka kaum mukminin pun berlomba-lomba mengambil teman-temannya yang mereka kenal yang mengucapkan la ilaha illallah. Ya, alhamdulillah, setidaknya kita punya teman soleh yang kalau ternyata kita masuk neraka, teman kita menolong kita, insya Allah. Makanya teman soleh itu penting, Pak. Ya, di dunia kita punya teman soleh memberikan motivasi kepada kebaikan, alhamdulillah. Di akhirat teman kita setidaknya bisa menolongin kita di neraka, dia dari neraka kalau ternyata kita yang masuk neraka gitu.
Makanya kata Ibnu Jauzi ya, aksiru minar rufaqa as-salihin. Perbanyaklah teman-teman yang soleh begitu. Ya, sebab kalau misalnya kita ditakdirkan masuk neraka, semoga mereka membantu kita untuk menyelamatkan dari neraka. Begitu yang kita lakukan. Ya. Tapi ingat Pak, berteman dengan orang soleh juga harus sabar loh Pak. Karena yang namanya orang soleh itu manusia, bukan malaikat. Yang namanya manusia pasti punya kekurangan-kekurangan. Ya, kita juga harus mengerti kekurangan dia. Kalau antum pengen punya teman yang sempurna, nggak pernah salah, nggak bakalan dapat. Kalau antum begitu manhaj bertemannya, saya yakin teman antum sangat sedikit sekali. Tapi kalau kita berteman, setiap kali kita mengetahui kekurangan teman kita, kita segera paham, mengerti, oh dia manusia, saya juga banyak kekurangan kok. Iya, berusaha untuk sabar. Makanya kan Rasulullah disuruh tidak untuk bersabar bersama orang soleh. Iya, Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Sabarkan dirimu, kata Allah, bersama orang-orang yang menyeru Rabbnya di waktu pagi dan petang karena mengharapkan wajahnya. Sabar, kamu sabar bersama mereka. Iya. Wala ta'du 'ainaka 'anhum. Jangan kamu palingkan mata kamu dari mereka. Turidu zinatal hayatid dunya, hanya karena kamu menginginkan kehidupan dunia. Jangan. Mereka teman-teman kita yang soleh. Iya. Makanya ya akhwat Islam azakumullah, ini teman-teman yang soleh, masya Allah, berkumpul bersama mereka itu nikmat. Iya. Ketika kita duduk bersama mereka mengingatkan kita akhirat, jadi kita kuat lagi. Ketika kita futur dibantu, ya dinasehati. Nah, begitulah teman yang soleh yang kita harapkan begitu. Ikhwat Islam azakumullah. Kemudian Bapak sekalian, ya, di antara kiat terhadap kehidupan dunia ini ya ikhwat Islam azakumullah, berusaha zuhud dalam kehidupan dunia. Zuhud, apa sih zuhud? Zuhud itu jadi orang miskin. Salah Pak. Sebagian orang mempunyai pemahaman zuhud itu tinggalin dunia. Salah. Zuhud itu, ya, kata Syekhul Islam Taimiyah, tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Zuhud adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita. Itu zuhud. Ya. Antum cari duit tapi manfaat buat akhirat, bagus nggak? Bagus. Antum menikah 1, 2, 3 untuk supaya terhindar dari apa? Zina, bagus nggak Pak? Bagus. Ya. Tapi kalau misalnya antum nikah 2 malah zolim, jangan Pak, dengan 1 aja Pak. Iya, kan Allah mengatakan wa in khiftum alla ta'dilu. Jika kalian takut untuk tidak bisa berbuat adil, maka cukup 1 saja. Ya udahlah, antum zuhud dengan 1 istri. Ya. Daripada 2 nggak bisa ini. Ya. Makanya kan kita ini Pak, maaf ya sedikit menyimpang dari tema ini ya. Ada ikhwan semangat banget pengen ta'adud. Ta'adud sunnah Rasul. Sebutkan dalam hadis sebaik-baik kamu yang paling banyak istrinya. Wah, semangat. Pas mau nikah, ngumpet-ngumpet takut sama istrinya. Ya, takut. Kata para ulama, Allah mengatakan fa in khiftum alla ta'dilu. Jika kamu takut untuk tidak bersikap adil. Kata takut di sini mutlak. Masuk padanya takut sekecil apapun. Sekecil apapun di situ ada takut, enggak boleh. Iya. Menyimpang dikit aja menyimpangnya ya. Kita lanjut lagi.
masih tentang dunia, karena perempuan juga tentang dunia juga kan. Ya. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Tadi sampai mana sih? Zuhud, ya zuhud. Jadi zuhud, Pak. Ya. Zuhud itu, masya Allah. Kita ini nggak bakalan bisa sampai zuhudnya sahabat, Pak. Pernah dengar nggak kisahnya Sa'id bin Al-As? Sa'id bin Al-As, gubernurnya Umar bin Khattab. Pernah ya? Iya. Yang pernah ceritain nggak pernah? Mau ceritain kan nih? Ya udah, ceritanya begini Pak. Suatu hari Umar kedatangan tamu dari kota Homs. Kemudian Umar berkata kepada mereka, tolong tuliskan asma fuqaraikum, tuliskan nama-nama fakir miskin kalian di sana. Ditulis yang pertama Sa'id bin Al-As. Umar nanya, ini siapa Sa'id bin Al-As? Sa'id bin Amir saya lupa namanya. Sa'id bin Amir apa ya? Siapa ini? Amiruna, itu gubernur kami. Umar bingung, gubernur kalian miskin? Iya. Mana ada ya gubernur zaman sekarang miskin? Kata maka Umar pun menangis Pak, masya Allah. Dikirimnya duit 100.000 dinar. 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram emas. Kali 100.000 dinar, berapa tuh? Banyak. Iya. Ketika sampai kepada Sa'id, dibuka kantongnya. Apa kata Sa'id? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau antum gimana, Bang? Wah, duit, mak. Sa'id malah berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata istrinya, musibah apa yang menimpa kamu, Sa'id? Kata Sa'id, bal a'dham min musibah, lebih besar dari musibah. Ya, dakhalat alayya dunya litusida akhirati. Telah masuk kepada saya dunia untuk merusak akhirat saya. Kata istrinya, takhallas minha. Ya, kalau begitu kamu selamatkan dirimu darinya. Kata Sa'id, bantuin aku dong. Apa? Ini duit bagi-bagi. Dibagi-bagi malam itu habis Pak. Dibagi-bagi buat rakyatnya itu habis duitnya. Masya Allah. Coba ya kalau kita punya pemimpin kayak gituan ya Pak. Oh Masya Allah. Iya. Anjir. Susah. Sulit. Ini zuhudnya tingkat tinggi gitu. Setidaknya ya kita Pak, zuhudnya itu dari yang haram lah. Karena kata Imam Ahmad ya, zuhud itu ada beberapa tingkatan. Tingkatan yang paling rendah zuhud dari perkara yang haram. Ya maka setidaknya kita dari inilah ya, zuhud dari perkara yang haram. Alhamdulillah. Kalau kita zuhud dari yang haram, alhamdulillah banget deh. Ya. Kalau kita naik lagi kepada yang lebih tinggi, zuhud dari perkara yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Semua yang gak ada manfaatnya tinggalin. Bagus. Kalau bisa naik lagi kepada derajat yang lebih tinggi, ini susah banget nih. Zuhud dari perkara setiap segala sesuatu yang menyebabkan kita lalai dari kehidupan akhirat. Menyebabkan lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kayaknya susah tuh yang ketiga. Yang ketiga ini susah deh. Setidaknya yang pertamanya dulu. Zuhud dari yang haram. Ya. Nah ini yang akan Islam azakumullah. Nah inilah Bapak sekalian, ya beberapa nasihat untuk kita semuanya tentang masalah dunia. Namun sekali lagi saya berbicara tentang dunia ini bukan berarti saya yang paling zuhud di antara antum, enggak.
Bukan berarti saya ini orang yang anti dunia, juga enggak. Kita semuanya saling berwasiat dengan kebaikan dan saling berwasiat dengan kesabaran. Kita semuanya saling mengingatkan Bapak sekalian ya. Karena memang perjalanan kita hidup di dunia ini berat Pak, berat. Gimana enggak berat? Kita punya tantangan banyak. Tantangan pertama dari dalam diri kita berupa hawa nafsu dan syahwat. Yang kedua tantangan kita setan, baik setan jin dan manusia. Maka kalau kita nggak hati-hati terus menjaga diri, mungkin kita akan terseok-seok, bahkan mungkin kita akan terjerumus dalam perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita saling mengingatkan, saling berwasiat. Maka beruntung Pak orang yang senang diberikan nasihat. Beruntung. Saya tidak kagum sama orang yang pandai memberi nasihat. Semua orang kalau memberi nasihat paling pintar Pak. Tapi yang saya kagum itu orang yang begitu mudah menerima nasihat. Ketika ia salah diingatkan, dia langsung sadar dan berterima kasih. Itu tanda ikhlas itu Pak. Iya. Makanya kata Imam Ad-Dhahabi apa? Alamatul mukhlis, orang yang ikhlas itu tandanya idza iba ala fi'li, ketika diingatkan kesalahannya, lam yusir wa lam yuharrir. Dia tidak ngeyel, juga tidak panas hatinya ketika diingatkan. Balik taraf, justru dia mengakui kesalahannya. Iya, itu kesalahan saya memang. Wa yaqul, dan berdoa, rahimallahu ra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati orang yang mengingatkan kesalahan saya. Masya Allah. Ya, saya salut banget sama orang ketika diingatkan kesalahan, dia senang sama yang mengingatkannya. Dia berterima kasih kepadanya. Wah, saya sangat senang sama orang kayak gitu. Soalnya saya sendiri barangkali belum punya sifat seperti itu. Ya, betapa pentingnya kita punya sifat seperti itu. Wabillahi taufik. Semoga yang saya sampaikan siang hari ini bermanfaat. Kita buka tanya jawab ya. Dan insyaallah tanya jawabnya dilanjut sampai setelah zuhur nanti. Setelah zuhur istirahat dulu, makan, lanjut lagi tanya jawab sebentar, baru bubar jalan. Ada yang nanya nggak? Ada. Soalnya ngarep-ngarepnya sih nggak ada yang nanya gitu. Ustaz, minta solusi nih. Saya pengen mendirikan yayasan Bedah Manhaj Salaf, tapi saya belum tahu cara mendirikannya. Harus kerja sama siapa? Kan di sini banyak ikhwan nih, ya. Coba aja teman-teman yang ada di sini, yang di PT TEL ini atau yang di mana. Antum tinggalnya di mana dulu? Antum tinggalnya di mana nih? Ya, kalau di sini sudah ada yayasan, udah cukup lah, nggak usah banyak-banyak. Yayasan cuma kalau misalnya berdekatan, terkadang suka gesek-gesekan, mas. Ya, kalau bisa dikoordinir. Ya, kita yayasan tujuannya untuk apa?
Jangan sampai yayasan tujuannya akhirnya apa? Jadi ke hizbiyah lagi Pak. Kalau bukan yayasan saya nggak mau. Nah kan, kalau sudah seperti itu jadi hizbiyah Pak, nggak boleh Pak. Ya. Masih ada yang nanya? Enggak ya? Alhamdulillah. Kalau nggak ada yang nanya, saya kira cukup kalau begitu. Ada. Mau nanya, bagaimana cara menjelaskan orang tua yang masih ikut ajaran yang tidak sesuai dengan sunnah? Saya kembalikan aja deh pertanyaannya sama antum. Antum bertanya kepada saya cara menjelaskan orang tua. Pertanyaannya saya kembalikan lagi, bakti antum sama orang tua udah sampai mana? Iya dong. Kita itu jangan cuma menjelaskan tanpa ada bukti. Kalau kita ingin mendakwahi orang tua, harus disertai dengan bakti kita kepada orang tua. Kalau kita berbakti kepada orang tua, insya Allah orang tua juga dengerin kita. Tapi kitanya berbakti aja enggak, suka melototin orang tua, durhaka, bagaimana orang tua akan mendengar kita? Ya, maka berbakti itu penting, sangat penting dalam berbakti kepada orang tua itu. Ya. Ustaz, bagaimana hukumnya jika kita sudah terlanjur membeli kendaraan atau rumah dengan transaksi riba? Kalau memang sudah terlanjur gimana lagi? Sekarang kalau misalnya antum bisa bayar secepatnya enggak? Bagus. Iya. Kalau antum nggak bisa membatalkan, karena nggak mungkin dibatalin. Kalau antum jual lagi ke orang pun akhirnya menyebabkan orang lain jatuh kepada apa? Riba juga. Ya udah, solusi yang satu-satunya kata Pak SBY, lanjutkan. Ya. Gimana lagi? Lanjutkan. Ya, kalau bisa secepatnya antum lunaskan. Ya, gimana lagi? Antum nggak tahu sebelumnya. Cara melafazkan niat sholat, gimana Ustadz caranya? Pak, niat sholat tuh nggak usah dilafazkan, cukup di mana? Di hati. Karena seluruh ulama sepakat Pak bahwa yang namanya niat itu tempatnya di mana? Di hati. Ajma'al ulama ala anna niyyah mahal wal qalbu. Para ulama semua sepakat bahwa niat itu tempatnya di mana? Di hati. Ya. Nabi pernah melafazkan niat enggak? Apa? Iya. Nabi melafazkan itu di saat udhiyah, kurban. Kalau kurban iya, Nabi mengatakan hada anni wa an ahli baiti. Tapi kalau untuk sholat, Nabi nggak pernah melafazkan Pak. Ya. Mau puasa, Nabi nggak pernah melafazkan. Karena pertama, perbuatan manusia itu sebetulnya tidak lepas dari niat. Antum mau makan, sebelumnya ada keinginan. Antum mau minum, sebelumnya ada keinginan. Ya nggak Pak? Sekarang Bapak ngomong ke saya gini, Ustaz, tadi saya makan nggak niat loh. Gimana tuh? Pas saya lagi buka, teman saya ngelemparin makanan, ketelan. Betul, itu tanpa niat namanya. Tapi kalau antum ambil dengan tangan, minum, pasti sebelumnya ada niat, pasti. Maka dari itulah kata Ibnu Jauzi, kalau kita diberikan beban oleh Allah supaya beribadah dengan tanpa niat, pasti itu beban yang berat banget. Coba gimana? Disuruh sholat tanpa niat, gak mungkin. Semua perbuatan kita itu pasti sudah ada niat. Bapak wudhu aja, Bapak wudhu, ada niat sholat gak? Ada niat sholat. Bapak sahur aja, Bapak sahur ada niat sholat, puasa gak?
Ada. Bapak kalau lagi sahur ada orang ngomong gini, sahur Pak, mau puasa ya Pak ya? Lah emang buat apa lagi? Ya kan yang namanya sahur buat puasa. Berarti itu sudah ada niat Pak. Otomatis. Bapak pakai sarung, pakai koko, pakai peci, pergi ke masjid. Kata temannya, mau sholat zuhur Pak? Iya, Pak tahu. Orang aja tahu, masa kita nggak tahu sih? Ya. Niat itu sudah otomatis Pak. Agama kita itu mudah. Kata Nabi apa? Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Agama ini mudah. Kita maunya yang susah-susah. Iya. Ada orang sholat susah banget sholat. Hati-hati lagi. Soalnya katanya pas Allah itu harus niat lagi di hati. Allah. Imamnya ruku, Allahu Akbar, jadi. Imamnya ruku langsung jadi, aneh kan? Ini gimana sih ini? Kayaknya dulu Rasulullah nggak susah begitu. Nabi itu hanya mengajarkan, kata Nabi apa? Pada seorang sahabat, idza qumta ila shalah, kalau kamu mau sholat, fatawaddo, wudulah, tsumma istaqbil qiblah fakabbir, kemudian menghadap kiblat, takbir. Mudah, harus susah begitu. Cukup kita ucapkan Allahu Akbar, enak kan? Mudah sekali. Kurang mantep Ustaz kayak gitu. Loh kok kurang mantep gimana sih? Ya. Jadi akhirnya mantep-mantepan gitu kalau ya, mantep itu yang sesuai sunnah, yang sesuai dengan Rasul. Allah menginginkan kepada kita kemudahan, jangan kita menginginkan kesusahan. Ya. Di bulan puasa itu Pak, nyusah-nyusahin diri dengan imsak. Imsak, jangan makan ya. Pada 10 menit lagi. Padahal Al-Quran mengatakan apa? Wa kulu washrabu, makan dan minum sahurlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Makan dan minumlah kalian sampai terbit fajar. Nggak ada ayat yang mengatakan sampai imsak. Nggak ada hadis yang mengatakan sampai imsak, nggak ada Pak. Bahkan dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah dan Abdul Razzaq, Ibnu Abbas berkata kepada seseorang, kul ma syaqaqta hatta la tasyuk. Makan sahurlah selama kamu masih ragu, apa ini sudah masuk waktu apa belum. Sampai kamu betul-betul yakin sudah masuk waktu. Jadi kalau masih ragu ini masuk apa belum, makan aja udah. Sampai kamu yakin sudah masuk waktu. Itu kata Ibnu Abbas loh, seorang sahabat Nabi yang Nabi doakan supaya diberikan kefakihan. Ya. Ini udah jelas-jelas belum masuk subuh, udah imsak, nggak mau makan, nggak mau minum, ya kasihan deh lo. Ya saya makan aja. Ya. Sampai ada orang keselak-selak gara-gara imsak. Ya. Kan ini namanya Pak, memberat-beratkan ibadah. Nabi aja nggak begitu kok. Kata Nabi, apabila kalian sedang memegang gelas lagi minum, terus terdengar adzan, habisin dulu. Kata Nabi yang nyuruh. Kalau kita lagi minum nih, lagi sahur ya, minum asik. Tahu adzan, Allahu Akbar, ya udah cuekin aja, habis. Bes. Tapi khusus untuk minum ya, enggak untuk makan. Nggak bisa dihiasi. Kalau minum kan bisa cepat gelek, dah selesai. Itu kata Nabi, Pak. Iya. Nah ini ya, jazakallahu khairan. Sekarang azan jam berapa?
12 lewat 5. Pertanyaannya nanti diakhirkan, ditunda. Kita sampai lewat 50. Jadi pertanyaan ini disimpan buat nanti. Gitu. Dalam Islam penentuan awal dan akhir bulan dengan ruqyah. Bagaimana dengan kalender Hijriah? Pertama, Pak, ini pembahasannya cukup panjang nih. Pertama, memang Nabi menyuruh kita untuk melihat hilal. Nabi bersabda, "Sumu liru'yati wa aftiru liru'yati." Berpuasalah dengan melihat hilal dan berbukalah dengan melihat hilal. Maka apa? Tidak boleh kita hanya sebatas kepada hisab, nggak boleh. Seluruh ulama sepakat nggak boleh pakai hisab. Syekhul Islam Taimiyah berkata, wal mu'tamidu 'alal hisabil falaki kama annahu dhalun fi syari'ati mubtadi'un fid dini ya mukhti'un fil aqli wal hisabi. Orang yang hanya berpegang kepada hisab, maka dia sesat secara syariat, berbuat bid'ah dalam agama, salah secara akal dan ilmu hisab itu sendiri. Itu kata Syekhul Islam. Bahkan ulama yang mengatakan ijma tentang masalah ini banyak, seperti Ibnu Rusyd, Ibnu Munzir dan yang lainnya. Nggak boleh pakai hisab. Cukup pakai apa? Ruqyah. Ini yang pertama, dengerin. Yang kedua, yang berhak untuk menentukan kapan Ramadan, kapan Idul Fitri, itu pemerintah, bukan organisasi, bukan pula individu. Ya. Nabi SAW bersabda, as-sawmu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun wal adha yawma tudhahun. Puasa itu pada hari kalian berpuasa, beridul fitri pada hari kalian beridul fitri, beridul adha pada hari kalian beridul adha. Kemudian Imam Tirmidzi setelah meriwayatkan hadis ini berkata, wa fassara ba'du ahli ilm. Sebagian ulama menafsirkan hadis ini. Faqal, mereka berkata, inna ma'nal hadis, bahwa makna hadis ini adalah al-fit as-saum wal fitr ma'al jamaah wa idhamin nas. Bahwasannya berpuasa dan beridul fitri itu bersama al-jamaah pemimpin dan kebanyakan manusia. Abu Hasan As-Sindi dalam Hasyiyah Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah berkata, wa dhahir ya fi hada anna hadal amr innama yufawwad ilal imam wal jamaah wa laysa lil ahad fiha dakhlun wa la yajuzu fiha tafarrud. Kata beliau apa? Yang tampak dari hadis ini bahwa masalah urusan menentukan kapan Ramadan bukan diserahkan kepada individu, tapi itu diserahkan kepada pemimpin ya kaum muslimin, mereka yang berhak menentukannya. Maka para ulama berbeda pendapat. Kalau ada orang yang melihat hilal, dengerin Pak. Kalau ada orang yang melihat hilal, ya, kemudian dia laporkan kepada siapa? Pemimpin, ke qadhi. Pak Qadhi, saya melihat hilal. Ternyata sama qadhi ditolak sama qadhi. Apakah orang yang melihat hilal ini wajib puasa sendirian atau dia berpuasa wajib bersama keputusan qadhi? Terjadi perbedaan pendapat. Yang kuat kata Syekhul Islam, dia tidak boleh berpuasa sendirian walaupun dia sudah melihat hilal. Berdasarkan hadis tadi, as-shaumu yawma tasumun, puasa itu pada hari kalian berpuasa, beridul fitri pada hari kalian beridul fitri, beridul adha pada hari kalian beridul adha. Dengerin. Lalu Syekhul Islam Taimiyah berkata,
kesalahan sebagian orang menganggap bahwa masuknya bulan itu hanya sebatas terlihat hilal saja. Ini salah. Kenapa? Kata beliau, karena hilal itu berasal dari kata istahal. Istahal artinya terlihat dengan jelas oleh semua orang. Dan bulan dalam bahasa Arab disebut dengan syahr. Syahrul Ramadan, syahr. Karena dari kata istihar, masyhur. Makanya Allah katakan, "Faman syahida minkum syahra," siapa di antara kalian yang melihat syahr. Sehingga kata beliau, apabila seseorang melihat hilal tapi tidak masyhur dan ditolak oleh pemimpin, tetap belum masuk bulan. Karena dikatakan masuk bulan apabila masyhur. Dipahami Pak? Perkataan Syekhul Islam Taimiyah ini Pak, dalam Majmu' Fatawa. Jadi itu Pak, kita ini ya, kewajiban kita hanya ngikut pemimpin. Loh, kalau pemimpin itu salah gimana? Pertama, kesalahan pemimpin yang nanggung dia. Kewajiban kita hanya ikut saja. Sama dengan sholat, kata Syekhul Islam. Nabi bersabda, "Yusalluna lakum fa in asabu falakum wa lahum wa in akhtau falakum wa alaihim." Para imam akan sholat mengimami kalian. Bila imam itu salah sholatnya, bila imam sholatnya benar, kalian dapat pahala, mereka dapat pahala. Dan apabila imam itu salah, maka imam dapat dosa, makmum tetap dapat pahala. Ya udah, karena ini masalah memang dalam syariat diserahkan kepada pemimpin, kita juga jangan tajasus. Oh, pemimpin kita nggak benar nih, saya udah ngeliat kok dicakung, tapi ditolak. Nanti pemimpin kita salah. Aduh, para ulama kan sudah membahas di zaman dahulu, kalau ada orang yang melihat hilal lalu dilaporkan kepada qadhi, kemudian ditolak oleh qadhi, apakah dia harus berpuasa sendirian atau dia tidak boleh berpuasa sendirian tapi harus mengikuti keputusan qadhi? Lihat, ini terjadi khilaf para ulama masalah ini. Sebagian mengatakan dia wajib berpuasa tapi sendirian, nggak boleh bilang-bilang ke orang. Ini enggak, kita malah ngomong ke orang-orang, itu pemimpin gimana sih? Saya udah lihat di cakung tapi ditolak. Saya katakan, sayang, kamu orang bukan faqih. Para ulama aja mengatakan, kalau kamu mau puasa sendirian aja, nggak usah bilang-bilang orang. Itu pun kata Syekhul Islam yang kuat, dia nggak boleh berpuasa sendirian. Dia harus berpuasa bersama keputusan pemimpin, walaupun dia sudah melihat hilal. Berdasarkan hadis tadi. Iya. Nah ini Bapak sekalian, jadi coba di Indonesia ini masalahnya apa? Masing-masing organisasi seakan-akan punya hak untuk menentukan sendiri. Iya. Organisasi ini punya hak, organisasi ini. Jadinya nggak bareng terus, tiap Ramadan nggak pernah bareng. Yang satu harinya Selasa, yang satu Rabu, yang satu lagi Kamis. Itulah Pak. Iya. Akibat daripada tidak melihat bagaimana para ulama berbicara tentang masalah fikih ini. Malam kita lanjut nanti ya setelah makan. Tapi mohon makannya jangan banyak-banyak biar gak ngantuk. Iya, ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.